Selamat siang Pak Kusuma Subagio. Selamat siang. Sebagai Ketua BPD Desa Dusun Baru. Bapak apa mengetahui ada kegiatan di Desa Dusun Baru ini tentang rabat beton yang di tengah-tengah jalannya ada tiang listrik ya Pak? Itu saya tidak mengetahui karena saya tidak dalam tim TPK tersebut dan tidak pernah dilibatkan dalam hal-hal proyek. Kami sebatas mengantarkan ke acara pra pembangunan desa. Atas itu saya tidak tahu menau lagi, Pak. Jadi kalau untuk perencanaan kegiatan pembangunan rabat beton itu gimana Pak? Justru karena saya tidak tahu itu, saya jadi nggak bisa menjawabnya, Pak. Jadi sebagai BPD yang tugasnya mengawasi tidak tahu gitu Pak kegiatan itu? Pengawasan dalam hal apa dulu? Pertama perencanaan akan dilaksanakan kegiatan itu. Ya, betul. Kedua pelaksanaan itu kan sudah terjadi itu Pak. Ada tiang listrik di tengah-tengah rabat beton itu. Jadi kan BPD di bidang pengawasan kan mengetahui seharusnya itu Pak. Apa nggak diajak gitu apa dilibatkan di desa untuk kegiatan rabat beton itu? Karena tidak pernah dilibatkan secara mendetail itu kan. Itu masalahnya di situ. Hanya pra pembangunan peletakan batu pertama batas itu. Selebihnya ya tidak tahu menau Pak. Itulah inti makanya itu. Kan sudah saya katakan juga, bangunan-bangunan di pemerintah desa kita itu kan jangankan serah terima, selesainya kapan aja kita tidak tahu. Karena PBD selama ini tidak pernah menerima berita acara serah terima bahwa bangunan ini selesai. Itu makanya di situ. Lewat aja siring, lewat lapen, lewat. Aku tanya serah terimanya mana? Udah. Ya udah berita acaranya mana? Aku udah minta. Nggak pernah dikasih sama sekali. Jadi Bapak sebagai Ketua BPD menyesalkan itu Pak ya? Menyesalkan itu. Kenapa tidak dilibatkan langsung? Artinya kami BPD itu hanya sebagai pengecap penandatangan atau masih dilibatkan dalam pengawasan ini. Karena hasil awal sampai akhir pun kadang-kadang ngambang begitu saja, tidak ada kejelasan sama sekali. Ada proyeknya tapi tidak ada serah terimanya. Apakah memang BPD tidak perlukan di situ? Kami juga tidak tahu seperti itu. Cara berpikir TPK di sini gitu kan. Tapi sudah disampaikan dengan TPK dengan kepala desanya. Sudah berkali-kali secara lisan. Tolong kalau sudah selesai, saya minta berita acara serah terima bangunan-bangunannya ada di desa. Makanya kalau ada informasi dari media nanti kita bisa menjawab juga, gitu kan? Jadi selama ini kan mana gitu? Tanggapan mereka apa Pak pas ditanya ini tuh? Melambung kemana-mana. Artinya tidak ada kejelasan di situ lah. Udah. Gitu. Aku berterus masalah berita acara serah terimanya mana? Masih seperti itu. Ya, saya ungkapkan apa adanya lah biar dibuka semua, begitu saya selesai. Gitu. Artinya bukan saya hendak menjatuhkan desa ini, bukan. Artinya segala suatu prosedur itu ada gitu loh. Saya terus dijalankan dengan benar apa adanya, tanpa setugimul di situ sehingga terang. Bukan aku udah minta tanci proyek, bukan. Nah mereka ketakutan ke situ kali. Kalau ada serah terima mungkin kita udah minta tanci, ya. Enggak seperti itu. Mungkin ini kan. Nyatanya beberapa proyek yang telah dikerjakan itu memang tidak ada laporan ke BPD. Tembusannya ini BPD bahwa kami sudah ini ya. Apa Bapak pernah melaporkan kejadian ini, kegiatan ini ke pihak kecamatan Pak? Sejauh ini? Kami tidak melaporkan ke kecamatan. Saya pengennya kooperatif dulu. Sejauh mana tindakan mereka tentang teguran saya tadi gitu. Karena kalau pengennya itu prosedural yang saya jalankan Pak. Jadi belum ya untuk melapor ke kecamatan belum ya? Belum. Mungkin itu saja Pak dari saya. Saya bertanya seputar kegiatan di Desa Dusun Baru. Terima kasih Pak atas informasinya.
Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Ini Pak, saya dari jurnalis ISB Media Group, Pak, isbcenter.com dan Lensarey. Iya. Ingin menanyakan ini, Pak, tentang pelaksanaan pembangunan jalan rabat beton di Desa Dusun Baru, yang di situ ada ini, Pak, fasilitas umumnya, Pak. Iya. Ada tiang listrik di tengah pembangunan jalan, Pak. Iya. Apakah Bapak sebagai PJS mengetahui kegiatan itu, Pak? Dan bagaimana prosedur pembangunan itu, Pak? Dari perencanaan sampai pelaksanaan, Pak. Tolong dijelaskan, Pak. Jadi terima kasih kepada media yang telah mengkonfirmasi pada saya. Memang betul adanya bahwasanya pembangunan beton itu tetap dilaksanakan sehubungan dengan adanya proyek umum seperti yang sering yang ada di tengah-tengah itu bukan unsur kesengajaan, karena melalui proses pembangunan dan hibah daripada tanah 1 dan tanah 2, dan kebetulan tiang listrik itu berada di tengah-tengah antara tanah 1 dan tanah 2 tersebut. Tapi akan tetapi bahwasanya dibuat itu dia berbelok, istilahnya tidak mengurangi volume daripada kegiatan itu, tapi karena di bagian ilirnya tiang harusnya berlobang, tapi akhirnya dirabat semua biar kata penduduknya biar indah, lebih indah. Jadi bukan lobang. Jadi tetap dilaksanakan. Kenapa? Kehendak masyarakat sendiri berkeinginan mau jalan sampai tembus ke usaha tani belakang. Keinginan masyarakat sendiri, bukan keinginan pemerintah desa maupun BPD. Memang kehendak masyarakat sendiri. Bukan unsur sengajaan juga bahwasanya pemerintah menabrak daripada pembangunan fasilitas umum tadi seperti tiang listrik, bukan kehendak masyarakat ini, pemerintah desa. Memang letaknya itu di tengah-tengah surat ibahnya itu. Tapi dalam artian dalam pelaksanaannya dia mengasak ke sebelah melebar ke sebelahnya, ke samping tiangnya. Jadi itu sekedar untuk menutupi, ya semestinya lubang semestinya di tiang itu yang bagian hilirnya. Nah, cuma gitu ya, terima kasih. Satu lagi, Pak, pertanyaan, Pak. Untuk kegiatan pembangunan itu sudah berkoordinasi langsung dengan BPD, dengan pendamping desa mungkin, Pak, untuk pelaksanaan bahwasanya ada pembangunan jalan ini, Iya. tapi dia bersentuhan langsung dengan fasilitas umum seperti tiang listrik tadi. Apa sudah dikonsultasikan, apa sudah dirapatkan untuk pelaksanaan itu, Pak? Tolong dijelaskan juga, Pak. Kalau dari saya kan karena sudah saya tunjuk dari BPTK juga sudah menurunkan daripada utang dan lainnya kan untuk proses hibahnya. Jadi saya tidak mengetahui hal itu. Yang tahu saya pertama kali kan hibahnya itu memang saya bertanya tidak ada halangan satu apapun. Jadi satu kayu pun tidak ada halangan dari awal. Saya tidak tahu bahwasanya itu ada fasilitas umum di sana. Sila antara itu. Saya kira di tengah-tengah rumah tiang itu posisinya. Saya tidak mengetahui itu. Ini sudah koordinasi sama BPTK-nya, harus membangun itu sesuai dengan jumlah unitnya, tidak boleh mengganggu hal lain. Cuma itu aja. Jadi Bapak juga sebagai PJS tidak tahu kalau sananya pembangunan jalan umum tadi, rapat beton tadi bakal menyentuh langsung tiang listrik tadi, Pak? Iya, saya tidak tahu. Saya kira kan istilahnya memang awangan istilahnya. 1,5 meter itu istilahnya mulus semuanya. Nggak ada sama sekali halangan rintangan. Inilah juga kan, ternyata kan memang yang dari hulunya, rumah bagian hulunya, memang dia sudah menghibahkan juga 1,5 meter itu. Nah, kenapa nggak dari awal mesti saya tahu? Makanya terjadi agak belokan tadi ya saya ngomong tadi. Nah, gitu. Setelah pembangunan itu ada, baru ada hibah lagi, penambahan ya? Ya, menambah lagi gitu. Biar istilahnya tuh tidak menyalahi aturan. Saya istilahnya tolong hibahkan lagi biar pekerjaan ini tidak ada halangan dan rintangan ke depannya. Kenapa? Di dalam itu kan sekilas memang nggak boleh, kalau di tengah-tengah itu nggak boleh, walaupun itu udah hibah, tapi sudah dibangun, saya omong sudah dibangun umum yang sudah saya terangkan. Jadi Bapak sebagai PJS sudah menegur TPK-nya juga, Pak, bahwasanya tidak boleh itu Dia untuk sudah tegur, termasuk tukangnya sudah boleh.
karena memang betul apa yang dibilang masyarakat tidak masalah karena untuk kepentingan masyarakat sendiri. Cuma saya omongin aturan tidak boleh. Namanya adanya tiang ataupun yang lainnya yang langsung tidak boleh. Saya omong sudah seperti itu aturannya. Sudah saya tegur. Makanya terjadi dengan keikhlasan penduduk yang sebelah ulu ini rela ikhlas membuat ini lagi, membuat lagi istilahnya rapat lagi. Selamat siang Bu. Selamat siang. Ini Bu, kami dari PT ISB Media Group Ya, ingin menanyakan tentang pembangunan jalan rapat beton di Desa Dusun Baru. ya, Ini kan lokasi kegiatan pembangunan kan ada tepat di depan rumah Ibu. ya, Dan Ibu otomatis pengguna jalan ini setiap hari Bu ya. ya. Kebetulan Ibu juga seorang pedagang sayur Bu ya, ke pasar Ya. ya. Jadi Ibu sebagai masyarakat pengguna jalan, bagaimana Bu tanggapannya atas pembangunan jalan ini Bu? Apakah sudah puas atau belum? Atau mungkin ada harapan? Atau mungkin ada yang mau disampaikan? Silakan Bu. Ya, kalau harapan Ayu sih ada, tolong pindahkan kabel yang tengah itu ke tepi kan. Kalau dapat, cuman itulah pintaan Ayu kan. Kalau tiang listrik kan ya mungkin kita pindahkan. Cuman tali yang tengah itulah pinta kalau bisa kan. Kayak itu nah. Jadi mengganggu Bu ya. Ya, mengganggu sih tengah-tengah. Kalau minta kan di sebelah masangnya dipindahkan lah kalau bisa. Cuman itulah kendala yuk tuh. Kalau lah ada buat jalan segini nih lah terima kasih lah kami kan lah dapat dikit. Cuman itulah kendala yuk tuh. Cuman kabel yang tengah-tengah tuh lah. Oke, itu aja mungkin. Iya, Terima kasih Bu ya. iya sama-sama. Izin Pak Oni Lupti, ini saya ingin bertanya dari isbcenter.com dengan Lensarai. Ingin menanyakan perihal adanya proyek di Kecamatan Seginim di Desa Dusun Baru. Di situ ditemukan adanya proyek DD yang bersentuhan langsung dengan fasilitas umum, yaitu tiang listrik, dan bukan hanya tiang listrik, itu ada seling pengaman tiang listrik juga. Sebagai Dewan Perwakilan Daerah Tim Operasional Pengamanan Aset Negara Republik Indonesia, apa tanggapan Bapak terhadap proyek ini Pak? Silakan Pak. Nah, kegiatan ini sangat disayangkan ya, karena yang jelas itu perencanaan tidak matang. Yang kedua, sudah barang tentu ini tidak melalui musyawarah, karena waktu penetapan RKP seharusnya ini kan dirembuk ya, finalnya di mana, lokasi diletakkan pembangunan rapat beton ini di mana kan itu. Sangat sayang di situ kan udah tahu ada tiang listrik, ada kabel seling tiang kan. Ini kan sangat berbahaya. Artinya pembangunan ini tidak melalui progres yang benar. Nah, sebaiknya itu ya kenapa tidak digeser kan itu. Terus asas mapannya apa? Ada tiang listrik, ada seling kan itu. Terus pembangunannya ada bermacam-macam ukuran, ada mulai dari 1,5 meter, 2,5 meter sampai 3,5 meter. Nah, ini kan seharusnya progresnya kan begini. Apa ini untuk cukup untuk roda motor, kendaraan roda 2 atau roda 4 kan itu. Jadi ini hanya sekedar menghabiskan anggaran desa. Jadi kalau secara pandangan dari Bapak itu memang sudah ada kesalahan ini ya Pak ya, perencanaan Ini TPK yang fatal ini, perencanaan tidak jelas ini. Seharusnya tim pelaksana kegiatan menghentikan, kalau tidak bisa digeser ini jangan diteruskan bangunan ini kan itu. Kenapa harus plat deker di depan tiang listrik kan begitu. Jadi ini jelas perencanaan tidak matang. Jadi progresnya tidak jelas. Bukan masalah
kenapa warga tidak melaporkan itu kan? Tapi secara fakta di lapangan seharusnya kan ini mengedepankan azas manfaat kan itu. Jadi kalau hanya sekedar untuk pejalan kaki, ya saya rasa kan nggak usah dibuat 1,5 meter, 2,5 meter, 3,5 meter itu kan. Cukup kalau jalan kaki jalan setapak kan itu, cukup 1 meter kan itu. Mungkin itu Pak yang saya tanyakan. Terima kasih untuk pendapat dan tanggapan Bapak atas proyek ini. Terima kasih Pak ya. Ya siap.